Shalom. Puji Tuhan, persekutuan ini kan persekutuan lansia. Ya. Jadi wajar kalau kesaksiannya tadi selalu soal apa? Soal kematian. Ya. Karena Alkitab memang menulis umur manusia berapa? 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Silakan dihitung sendiri ya. Nah, Bapak Ibu, ada pepatah yang bilang begini. Harimau mati itu meninggalkan belang, yaitu kulitnya yang indah, yang mahal. Gajah mati meninggalkan gadingnya, yaitu yang mahal juga. Manusia mati meninggalkan apa? Nama baik. Nama baik. Jangan sampai ninggalkan utang, ya. 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 Manusia mati meninggalkan nama yang harum. Judul renungan kita adalah nama yang harum. Mari kita baca dua ayat firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal ke-7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di dalam Alkitab juga diajari bahwa segala sesuatu itu harus dipersiapkan, supaya kalau nanti pada saat dilaksanakan semuanya itu akan menjadi baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Termasuk acara hari ini pun Bu Gun, ibu-ibu yang lain itu sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, supaya boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Termasuk Bu Tin tadi sudah mempersiapkan peyek untuk saya, juga dipersiapkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab bilang nama yang harum, nama yang baik itu lebih mahal dibandingkan dengan minyak yang mahal. Kenapa? Karena ternyata orang dinilai itu bukan saat dia lahir. Pada waktu hari kelahiran kita semua sukacita. Tetapi penilaian saudara dan saya bukan ditentukan saat kita lahir. Justru saat manusia itu mati, orang baru memberikan penilaian seperti apakah orang yang meninggal ini. Kalau orang itu baik, kita dapat telepon. Pak, Bu, Bapak itu, Ibu itu tadi malam dipanggil Tuhan. Kalau orang ini orang baik, biasa menabur benih yang baik, yang benar, yang banyak orang jadi berkat, demikian pula Anda yang dikabari, itu langsung akan bilang apa? Oh Tuhan, orang ini baik, selamatkanlah dia, karena selama dia hidup dia menjadi berkat untuk banyak orang. Pasti keluar kata-kata doa spontan yang juga baik, sebab Anda baik. Tetapi kalau orang ini adalah orang yang tidak baik, Pak, Bu, Bapak itu, Ibu itu tadi malam dipanggil Tuhan, rasa no. Wong jahat gak koyok wong iku. Kalau orang ini jahat, orang ini tidak baik, dinilainya pada waktu apa?
dia meninggal. Bahkan ada yang teriak malah nada kekhawatiran. Waduh, dia ingin tas utang duit 1 juta mbak aku. Nah, jadi masalah. Saudara, Alkitab ini ngajar kita agar supaya apa? Kita nanti kalau meninggalkan dunia, tinggal hidup dalam hidup kekal bersama Kristus, kita ini dikenang sebagai pribadi yang baik. Oleh karena itu kita yang hidup masih diberi pesan di dalam ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka itu lebih baik loh daripada Anda pergi ke rumah pesta hanya untuk happy-happy, hanya untuk seneng-seneng, ngerasani ambek makan, ya toh. Lebih baik ke rumah duka. Sebab lewat rumah duka itu Tuhan ingin mengingatkan bahwa kesudahan manusia itu ada di rumah duka. Bahwa nanti kamu tuh gilirane, begitu loh saudara. Hanya karena nomor yang tidak tahu, ya. Hanya kita cuma batin. Wah, sekarang ini kalau kita ke rumah duka, ya, sama zaman dulu itu sudah berbeda. Kalau zaman dulu kita ditanya, atau Pak Gembala ditanya, Pak Topo, sampeyan jagong sopo? Oh, jagong anu koncone bapakku. Cik koncone bapake, berarti cik nom ini, ya. Sekarang kalau kita ke rumah duka, Pak Topo sampai jagong sopo? Koncoku sekolah. Loh, berarti wis cedek iki. Iya, padha tuwek iki, ya. Antriannya sudah hampir sama ini, ya. Kita sekarang sudah harus mengenang itu. Artinya apa? Persiapno. Supaya kalau besok dipanggil Tuhan, orang yang dikabari keluar kata-kata bagus, doa yang spontan, Tuhan pasti dia sudah engkau selamatkan karena dia adalah orang yang baik. Nah saudara, gimana sekarang kita caranya mempersiapkan? Kan begitu. Alkitab itu banyak ngajari kita. Kalau kita mau teliti belajar, kita tuh diajari dengan kitab suci sebetulnya. Yang pertama, caranya adalah kita ngelihat doa Bapak kami. Ya, dalam Matius pasal 6 mulai ayat 9 sampai 15. Saya potong nih bagian yang penting, ayat 12 bilang begini, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara lihat, Yesus yang adalah Tuhan, Bapak yang sangat mengasihi saudara dan saya, itu nyarikan syarat supaya kita diampuni dosa kita. Tuhan ngampuni dosa kita, itu sama Tuhan Yesus dicari nih syarat sing gampang, yaitu jika kita bisa ngampuni dosa orang lain, maka Allah Bapa itu ngampuni kita. Amen. Berarti saudara mau dapat pengampunan dan tidak tergantung di sampean. Oleh karena itu pulang dari tempat ini, masuk di kamar terus ngeling-ngeling, ngambil kertas diling-ngeling. Satrune sopo ditulis kabeh. Ya. Ya, ditulis kabeh. Kita kan mau mempersiapkan toh. Ya. Ibu yang nyiapkan saya peyek juga, wah beli tepung ya toh, beli kacang, mempersiapkan, dicateti. Pirang kilo dicateti, ya. Bleke opo disiap nih. Bapak Ibu nanti pulang di rumah dibuka nih catatan, mulai dicateti, ya. Siapa yang menjadi seteru kita ditulis. Siapa yang pernah jahati kita ditulis. Siapa yang pernah kita jahati ditulis. Sebab apa? Syarat ini oleh Tuhan Yesus dipersiapkan untuk membuat Anda dan saya itu lulus. Tidak ada Bapak yang mengasihi kita seperti Yesus. Di samping dia menjadi juru syafaat kita sampai hari ini, kalau kita mohon di dalam nama dia, itu dikabulkan karena dia yang berdoa untuk Bapak, kepada Bapak. Syaratnya kita diampuni dosa kita, dibuatkan yang gampang. Nek kamu jadi pemaaf, orang yang suka maafkan orang, suka ngampuni dosa orang, maka dosamu diampuni. Nah, ini kan rodok
berat sebelah tuh sama kita, ya. Jelas Yesus Tuhan itu berat sebelah sama kita. Saking cintanya, syarat ini dimintakan kepada Bapa untuk kita. Lah kalau saudara tidak bisa ngampuni, ayat firman Tuhan 14:15 juga bilang, kamu juga tidak diampuni. Nah sekarang tinggal tergantung dengan kita. Berarti besok kalau ketemu sama Tuhan Yesus, tinggal Tuhan Yesus tanya, sing duwe satru sapa? Angkat tangan, langsung neraka, kan begitu ya. Gampang ya. Ya kan begitu ya. Ngwacung gitu, ngwacung dhisik langsung belok kiri. Wah gitu. Ya. Tapi kalau siapa yang punya musuh? Tengok, enggak ada. Enggak ada yang punya musuh. Enggak ada, Pak Tuhan. Langsung kanan. Masuk surga semua. Nah, Saudara, kita caranya minta ampun kepada Tuhan seperti itu. Tetapi yang kedua, kita pun juga harus minta ampun kepada sesama, khususnya orang-orang di sekeliling kita yang kita pernah berbuat jahat sama mereka. Kadang berbuat jahat bisa dengan tindakan. Ya, dengan tindakan. Bisa juga dengan kata-kata kita rasan-rasan, gitu. Wong dia tidak melakukan hal seperti itu, kita rasan-rasan. Kita juga dengan pikiran, ya. Berpikir dia itu begini-begini, itu adalah sesuatu kejahatan yang mungkin butuh kita selesaikan. Cepetan, kita sama-sama tidak tahu, apalagi saudara yang sudah masuk di umur 70 tahun. Saya tidak medeni ya. Ya, tapi Alkitab itu ya dan amin, ya. Ya, 70 tahun kalau kuat 80, urusan dikasih lebih wis. Itu kehendak Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Tetapi yang sudah masuk di lingkaran situ harus segera, waktunya tidak lama. Oleh karena itu, tidak usah nunggu hari kiamat, ya. Kita itu nunggu aja kiamat kecil, kiamatnya kita masing-masing, yaitu hari Tuhan memanggil kita. Firman Tuhan jelas menyampaikan kepada saudara dan saya, memberikan penghiburan buat kita yang percaya dalam namanya Yesus Kristus Tuhan, itu tidak dihukum. Ya, saudara bisa baca di Yohanes pasal 3 mulai ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diterusnya sampai 18, ya. Di kalimat pertama ayat 18 itu, yang percaya di dalam namanya Anda tidak dihukum. Tetapi kata percaya itu bukan cuma omongan. Paham ya? Orang Kristen seringkali salah pengertian, dikira percaya pokoknya bisa ngaku, aku percaya sama Tuhan Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi, tapi kelakuannya tidak seperti Dia, yaitu tidak boleh. Tetap kalau namanya kita percaya, berarti dawuhnya Tuhan Yesus itu yang saya jalankan dalam hidup sehari-hari. Sebab apa yang disabdakan oleh Kristus menuntun kita pada hidup yang benar menuju kepada keselamatan. Sebab Tuhan Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga, itu yang akan diselamatkan. Oleh karena itu, supaya pengampunan kita kepada Tuhan Yesus itu sempurna, ya, berarti kita juga harus minta ampun kepada sesama. Sebab bukti kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita juga minta ampun kepada sesama. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita tunjukkan jika kita mengasihi kepada sesama, sama. Oleh karena itu, mulai dicari siapa orang-orang yang pernah tak jahati. Syukur-syukur ketemu. Wah, ini sama bapak ini sama ibu ini aku juga duwe utang urung tak bayar, dibayar, ya. Ya, supaya nanti tidak muncul pepatah manusia mati meninggalkan hutang, ya. Ya. Nah, segera dibayar. Sebaliknya buat Anda yang diberkati oleh Tuhan berlebih,
ada sesamanya yang hutang, yang saudara sudah mikir, kita utangi mesti gak iso bayar. Wes ndak usah diutangi, dikei tok. Wes ndak usah diomongne, tenan lho ya, sok bodoh balekno lho. Nah, ndak usah wes dikasih netok wes ya. Ini saya bantu meringankan, wes nggak usah, supaya apa? Ndak jadi angen-angen, juga jadi berkat. Sebab apa? Kepada saudara kita yang dia itu dalam keadaan hidup yang susah, kita itu diminta oleh firman Tuhan menyokong mereka agar mereka bisa hidup berdampingan dengan kita. Oleh karena itu, buat yang berlebih, ini adalah kesempatan supaya kalau besok mati, sing ditolong iki iso nangis ini. Walah, kok yo cepet mendo yo, biasanya bantu aku dan lain sebagainya. Ini tadi. Dan keluar doa-doa yang bagus. Nah, saudara, yang terakhir, harus kembali kepada jalan yang benar. Saudara, kalau Anda mengakui saya ini anak Tuhan, iblisnya mesti tidak terima, ya ta? Iblisnya mesti ngomong, lho apa aku gak duwe anak, kan begitu ya. Anak iblis juga ada. Anda lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 ya. Di dalam firman Tuhan yang ada di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis ya. Jadi saudara nanti silahkan lewat ayat ini untuk introspeksi diri sendiri, ngoreksi Anda itu anak Allah atau anak iblis. Ayat ini, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Nah, oleh karena itu hidup ojo kleru, itu nomor 1. Hidup ojo kleru. Sugih boleh nomor ke-27 ya, tapi bener tetap nomor 1. Sebab orang yang benar itu diakui sebagai anak Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya itu bukan anak Allah. Saudara percuma memuji Tuhan ngangkat 2 tangan. Wah, wes. Kalau waktu memuji Tuhan nih orang ngomong jan koyok malaikat, ya. Ya. Tetapi kalau kenyataannya dalam hidup, saudara itu geger dengan saudara sekandung, maka firman Tuhan ini kena kepada saudara. Ternyata sampean itu anak iblis, begitu loh. Sebab apa? Ini firman Tuhan yang memberikan petunjuk buat saya dan saya yang tidak melakukan kebenaran bukan berasal dari Allah. Yang geger dengan saudaranya juga bukan dari Allah. Sebab apa? Di dalam rumah tangga sebetulnya Tuhan itu hadirkan kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang mula-mula. Ada sepasang suami istri yang mengikatkan ikrar janji nikah kepada Tuhan, jemaat sebagai saksinya. Kemudian lahir buah kasih, yaitu anak-anak yang dilahirkan keluar dari perut mamah yang sama. Sulitnya apa untuk mencintai? Sulitnya apa untuk mengasihi? Bapak boe podo. Makan lauknya sama. Kalau papahnya dapat rezeki, yo makan capce, makan mie goreng. Kalau tidak, yo makan blindrang kacang kluwe. Ya. Kalau rodok lumayan seperti hari ini, kita langsung ngomong. Kemana? Persekutuan lansia. Apa? Wayahe jangan asem. Nah, kan begitu. Betul? Wayahe jangan asem. Saya juga gitu tanya istrinya, yang di wayahe apa? Jangan asem iki. Cuman hari ini saya buru-buru pulang ke Kediri, begitu loh. Nah, saudara, sulitnya apa? Kita dipelihara oleh kedua orang tua yang sama.
tinggal dalam rumah dengan atap yang sama. Kalau pas orang tuanya itu hasilnya pas-pasan, musim penghujan itu adalah musim yang kita sedih. Akeh sing bocor. Ya. Rantangnya kita punya mamah keluar semua, teng tong teng tong teng tong teng tong. Bareng. Mandi mungkin barengan, bersama-sama. Tumbuh dewasa bersama-sama. Kenapa harus ketika mereka menikah, mereka harus mulai gegeran? Terus ngeklaim gini, karena aku sing ngopeni bapak ibu, ya warisan iki gak dibagi roto kabeh, anake telu bagi telu, gak bagi papat, aku rong bagian. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, oleh karena itu kita harus kembali kepada firman Tuhan yang menuntun kita kepada hidup yang benar. Sebab orang yang melakukan kebenaran adalah anak Allah. Yang pertama, dengan orang di dalam kita. Karena kasih mula-mula diturunkan oleh Tuhan di dalam lingkup kita punya keluarga. Mengapa? Tuhannya akan tertawa. Kalau saudara dengan saudara sekandung saja tidak bisa saling mengasihi, terus saudara terus gaya di depan, di luar sana. Orang yang lain Anda kasih, Tuhannya tertawa. Dulu resa ada ora dikasihi kok wong liya maneh. Papa mamanya sendiri aja kalau jalan jarang dituntun, jarang direnahne. Tapi kalau di persekutuan ada orang tua dituntun, Tuhannya ngekek, saudara. Betul, saudara. Pak mboke dhewe ora dituntun, wong liya dituntun. Iya. Pasti Tuhan bilang, pasti Petrus ngomong, Tuhan Yesus, iki pencitraan wong iki. Iki pencitraan ini. Oleh karena itu, kembali kepada firman Tuhan. Supaya ketika nanti harinya tiba kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan sambut kita sebagai anak yang dikasih dengan kedua belah tangannya yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.